Hati itu mengkada diobati mati juga. Cuma hati itu obat hati yang garing itu kerja di apotek. Jadi senang menyusun rasa terjadi kita khususnya mapuroi dengan Allah yang firman ya rahman yang udhidajna fil jannah wa yang qawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim manafahatihim bid dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kumpul kita di sini mengundang rahmat dan berkah dari Allah. Tidaklah pulang dari tempat majelis ini melainkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang barusan kita baca bersama salawatul burdah. Mudah-mudahan dengan sebab salawat burdah ini menjadi sebab cintanya kita dengan Nabi kita Muhammad, sehingga kita dicintai oleh Nabi Muhammad, sehingga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Berharap kita berkumpul di surga bersama junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sedikit kita mengulang daripada mudzakarah kita tentang masalah kitab Wasiyatul Mustafa atau wasiatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Ali atau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Semalam kita sudah membahas tentang masalah makanan-makanan yang halal, yang subhat, yang sudah kita bicarakan. Kemudian sedikit kita melanjutkan, makan halal ada sudah fadil anaknya, manfaatnya. Makanan subhat ada gajalanya. Sekarang yang haram pula. Ya Nabi, ya Ali, wahai Ali, wa man akalal harama mata qalbuhu. Barang siapa orang itu memakan akan makanan yang haram atau harta yang haram, baik caranya kah jangan cara yang haram, atau makanannya yang haram. Misalnya lagemoy jalan di sawit ada sawah yang handap-handap, entah sawah sayur, di sayur misalnya haram juga tuh. Nah, memakan sesuatu yang haram mata qalbuhu, maka matilah oleh hatinya. Jadi hati orang yang memakan benda yang haram tuh hatinya tuh mati ya. Hati mati ini guru aja bisa matilah hati ini bisa. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus tuh hati terbagi tiga. Pertama hati sahih, hati yang bersih. Kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga wa qalbun mait, hati yang mati. Nah, hati yang mati ini salah satunya orang memakan sesuatu yang haram. Yang alangkah beruntung orang yang memakan yang halal, maka hatinya sahih, hatinya bersih. Apabila hati bersih, sudah dijelaskan semalam, ringan aja kita hendak beribadah, nyaman aja kita hendak menuju kebaikan. Yang kedua hati marid, hati garing. Hati ini bisa garing. Nah, hati yang garing, hati ini bisa kayak kita juga. Amun kita nih garing, yaudah kada diobati mati juga ujung-ujungnya. Hati itu mengkada diobati mati juga. Cuma hati itu obat hati yang garing itu kerja di apotek ya. Hati garing itu kerja berjual di apotek. Coba aja kan cari obat galau misalnya, adalah misalnya Yuda nih nak kawin misalnya kada jadi misalnya kan, orangnya artinya pindah ke lain hati misalnya nih misalnya nih galau misalnya hati nih datang apa ada Sopi ke Sarine situ, ada kata berjual obat galau, ada obatnya, ada itu obatnya. Nah, apabila hati ini mulai garing, lah kasih diobati. Apa obatnya? Nih, duduk di majelis salah satu obat penyakit hati. Orang baca Quran salah satu obat penyakit hati. Pokoknya galau tuh bawa kebaikan hanya, bawa beburdah. Insya Allah kan ingat lagi putus cinta misalnya gemoy ini, misalnya
putus cinta, cuma dalam mimpi. galau misalnya kan, bawa beburdah, ada ingat lagi, walaupun habis beburdah diingat pulang, kan kayak itu. Cuma itulah salah satu penghibur hati. Nih kita baca burdah nih, adalah yang ingat dan hutang, ada fokus melihat burdah, laju sikit orang baca hilang, ada keingatan lagi hutang, walaupun setelah ini ingat pulang. Cuma setidaknya berapa jam kita lupa tentang dunia, setidaknya sejam kita baca burdah, adalah kita memikirkan masalah dunia tadi. Ada, nah masing-masing aja kita mengikuti. Intinya kita tenang lah di situ. Jadi dalam 24 jam tuh, sejam barang dulu hati tenang. Habis ini merayau kemana-mana. Yang belum kawin mahayal kawin, yang belum sugih mahayal sugih. Ya kalau itu bang, masing-masing mata menghadap kasau. Ada yang mahayal sugih, ada yang mahayal anak bini, misalnya macam-macam. Dunia bang, ada kawa bang, kita nih ada kawa, memikirkan pasti ada. Nah setidaknya sejam barang dulu senang tenangnya kita. Nah itu penyakit hati. Nah yang terakhir wa qalbun mait, nih kita membahas hati yang mati nih. Siapa memakan hati memakan sesuatu yang haram, mata qalbuhu, mati oleh hatinya. Apabila mati hati, uyuh diurus sudah. Amun hati garing masih kawal diobati. Tapi kalau sudah hati mati, ya dalam Quran itu bian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau Allah sudah kunci mati hati-hati mereka. Kalau hati kita ini sudah mati bian, bukan sekedar apa efeknya. Kalau sudah hati ini dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala sam'ihim, pendengaran pun akan dikunci mati oleh Allah. Wa absarihim, penglihatan akan dikunci mati oleh Allah. Dikunci dari apa? Dari kebaikan. Wa ala sam'ihim, penglihatan dikunci. Absarihim, penglihatan, pendengaran dikunci dari apa? Dari semua kebaikan. Ya jejar Bang Haji Roma Irama, yang buta bukan buta matanya tapi buta hatinya. Yang tuli bukan tuli telinganya tapi tuli hatinya. Lebih baik orang tuli telinga daripada tuli hati ini Ben. Lebih baik orang picak daripada orang picak hati ini. Amunnya sudah buta hati, kadang masuk lagi kebaikan. Allah sudah kunci mati hatinya. Naudzubillah. Sudah Allah kunci mati hati itu kada dapat hidayah lagi ngalih. Nah kemudian wa khafadinuhu, maka tipis bahasa kita agamanya. Agamanya itu diragukan bagi orang yang memakan sesuatu yang haram. Wa dha'ifa yaqinuhu, dan wa dha'ifa yaqinuhu, dan lemah, dilemahkan akan keyakinannya. Jadi keyakinan kita dengan Allah nih ini lemah. Apa aja lemah aja. Masalah rezeki kita yang tahu aja, yakin aja Tuhan memberi, dilemahkan berataan. Kemudian artinya hati itu galau, gelisah memikirkan itu. Kenapa? Sesuatu yang haram. Wa hijaballahu da'watuhu, dan Allah hijab doanya. Ada mau kabul doa. Ya Allah, ada mau kabul doa. Kenapa? Karena sesuatu yang haram. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya. Banyak beribadah ini sedikit benar. Masihlah sedikit itu ada. Ada yang mati hati tadi, ke dakawal lagi beribadah. Malas benar, kadang awal lagi tuh bang, malas tuh bang. Nah karena salah satunya Allah sudah kunci mati hatinya karena sesuatu yang haram. Maka dari itu kita jaga sesuatu yang haram, apalagi dengan keluarga dijaga. Mudah-mudahan kita berataan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang haram. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai di sini aja. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, bisa berjumpa di malam yang akan datang. Karena malam ini pas tepatnya haul daripada 100 hari daripada Abuya almarhum Abuya Al-Habib Hussein. Sedikit kita bahagia Fatihah, bahagia tahlil kepada Sidin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha